Galileo episode 40. Banyak sekali reporter yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Ansel dan Ansel pun merasa kesal. Zack, panggil keamanan dan usir orang-orang ini. Zack mencoba memanggil keamanan, akan tetapi karena terlalu banyak orang yang membuat kehebohan itu, keamanan pun kewalahan. Juru bicara perusahaan Wijaya melewati Ansel. "Tuan Ansel, semoga berhasil ya," ujar juru bicara itu. "Apa maksudnya?" Juru bicara itu pun masuk ke dalam mobil dan meninggalkan gedung Wijaya. Ansel pun juga ingin melarikan diri dari pertanyaan reporter. "Tuan, kenapa Anda diam saja? Apa benar Anda mengambil alih perusahaan karena Tuan Antonio tidak mau menikah dengan putri Anda?" tanya seorang wartawan. Ansel berjalan menaiki mobilnya dan pergi meninggalkan kerumunan dan memilih untuk pulang ke kediamannya. "Apa yang dimaksud oleh juru bicara tadi ya?" gumam Ansel. Dari kejauhan, ada yang sedang memantau pergerakan Ansel. Dia adalah Bram dan juga Evan. "Aku pikir Antonio akan muncul sekarang untuk menghentikan Ansel, tapi hanya ada juru bicara dan 2 pengacaranya saja. Apa dia benar-benar tewas dalam ledakan pesawat itu?" tanya si Bram. "Itu tidak mungkin. Dia tidak akan meninggal begitu aja dan membiarkan Ansel untuk menang. Lagi pula dia kan bersama Louis, dan aku yakin dia baik-baik aja kok. Mungkin mereka sedang merencanakan sesuatu," ujar Evan. "Jadi, apa rencana selanjutnya? Apa ada kaitannya dengan pesta makan malam nanti?" "Mungkin aja kita akan lihat. Juru bicara kita akan melakukan apa. Kita akan tahu nanti malam," ujar Evan. "Pesta malam ini?" tanya Bram. "Iya, mungkin Antonio akan muncul di sana. Kalau aku jadi Ansel, mungkin aku tidak akan pernah pergi ke pesta nanti malam," ujar Evan. Tapi Ansel mau tidak mau harus pergi. Dia yang paling dekat dengan Wijaya Group. Walaupun pertemanan mereka palsu, tapi Ansel harus menangani pers kali ini. Seperti yang kita tahu dari berita kalau Antonio tewas dan Paula Wijaya sedang koma di rumah sakit, maka Ansel lah yang harus mengambil alih keputusan kekuasaan. Dan dia pasti datanglah ke pesta malam ini, dan aku akan lihat bagaimana permainan ini akan dimulai. Aku harap kita akan menang malam ini. Aku akan membalaskan dendam ayahku," ujar si Bram. "Aku juga. Dia telah menyebabkan ayah kita meninggal secara tragis," ujar Evan. Sesampainya di rumah Ansel Bagaskara, Ansel duduk di ruang tengah dan dia merenungi perkataan John si juru bicara terhadapnya. Tidak lama kemudian datanglah istri Ansel. "Sayang, cobalah sup ini. Aku telah memasakkan sup kesukaanmu," ujar Pevita. Ansel mencoba sup buatan istrinya. "Wah, sup ini segar sekali, sangat lezat. Oh ya, di mana Nancy?" tanya Ansel. "Dia ada di kamarnya. Sejak berita kematian Antonio, dia tidak mau keluar kamar, tidak mau makan, dan tidak mau minum. Aku sangat khawatir dengan keadaan Nancy," ujar Pevita. "Untuk apa dia mengurung diri? Antonio sudah mencampakkannya. Untuk apa mengasihani orang seperti dia? Biarkan saja dia mati," ujar Ansel. Nancy pun keluar dari kamarnya dan berdiri di tangga. "Pa, aku memang membencinya, tapi aku juga tidak mau kalau dia itu meninggal." Ansel berjalan mendekati Nancy. "Papa, aku akan sangat bahagia kalau Papa menyingkirkan Hazel dan anaknya. Tapi kenapa Papa juga membunuh Antonio?" "Pecundang, aku tidak mengatakan untuk menembak Antonio, tapi aku berbohong kepadanya," gumam Ansel. "Sayang, aku tidak bermaksud membunuh Antonio. Yang menjadi targetku adalah Hazel dan anaknya, bukan Antonio. Tapi ini sudah terjadi, jadi kamu harus membiarkannya.
Semua ini membuktikan kalau dia mungkin pantas meninggal karena dia telah meninggalkan kamu dan mencampakkanmu. Mungkin dengan cara itu Tuhan membalas perbuatannya yang telah menyakitimu. Jadi mulai saat ini kamu harus bangkit. Jadi Nancy anak papa. Papa akan membantu kamu mencarikan pria yang lebih baik dan lebih pantas bersamamu. Nancy pun memeluk Ansel. Sayang, malam ini akan ada pesta dan papa sudah membelikanmu gaun yang sangat indah. Antonio tidak pernah mencintaimu dan percayalah pada papa. Aku akan menemukan pria yang lebih darinya. Dan untuk saat ini kamu hanya perlu makan dulu dan beristirahat sebentar sebelum kita pergi ke pesta. Oke? Ujar Ansel. Zack sudah mengundang kita dan kita akan pergi ke sana jam 7 malam ini, ujar Pevita memberitahu. Nancy berlari menuju kamarnya. Aku tidak akan pergi, Antonio baru saja meninggal, ujar Nancy berubah menjadi murung lagi. Brak! Nancy menutup pintu dengan sangat kerasnya. Nancy sayang, dengarkan mama. Ini semua demi kebaikanmu sendiri sayang, ujar Pevita. Tidak, aku tidak mau pergi, tinggalkan aku sendiri, ujar Nancy berteriak dari dalam kamarnya. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aja Nancy, cepatlah pilih pakaian dan kita akan segera pergi, ujar Ansel. Tapi suamiku, apa yang dikatakan Nancy ada benarnya juga. Orang-orang akan membicarakan kita saat kita datang ke pesta dan mengambil keuntungan yang sangat besar. Ketika Antonio baru saja meninggal, ujar Pevita. Kamu benar sayang, aku tahu. Tapi ini kesempatan yang langka, ini sangat sulit untuk didapatkan. Zack akhirnya mendapatkan Wijaya dan kita sulit untuk melihat proses ini. Aku dan kamu tahu situasinya, tapi Nancy tidak mengerti tentang situasi yang kita hadapi sekarang, ujar Ansel meyakinkan istrinya. Tapi perasaanku sedikit tidak enak. Aku gelisah. Kita tidak tahu apa yang ada di pikiran Zack, dan aku berpikir kalau Wijaya Group tidak semudah itu untuk mengalihkan kekuasaan dan itu sangat mustahil. Kalaupun kita dapat mengambil alih perusahaan Wijaya, itu seperti mimpi, ujar Pevita. Ah, sudahlah, kamu selalu berpikiran yang aneh-aneh saja. Wijaya Group telah dimiliki oleh orang lain dan Antonio tidak dapat selamat dari kecelakaan itu. Dan kita semua telah berubah, tenang aja, percayalah padaku, ujar Ansel. Tapi aku mendengar kalau Gibson datang ke kota ini melalui jalur laut dan dia tidak mengikuti Antonio menggunakan pesawat. Gibson dan Ross memilih untuk tidak bersama dengan Antonio dan mereka lolos dari kecelakaan maut itu. Dan aku yakin sekarang tubuh Antonio sudah menjadi makanan hiu, ujar Ansel. Nancy pun keluar dari kamarnya lagi. Nancy, apa yang kamu lakukan? Tanya Pevita. Papa, aku akan pergi ke pesta malam ini, ujar Nancy. Bagus, dan tunjukkan pada mereka siapa kita. Nancy kembali ke kamarnya. Suamiku, apa sebaiknya kita tidak usah mengajak Nancy ke pesta? Ujar Pevita. Apakah kamu lebih menginginkan anak kita berdiam diri di kamar, menangis seharian, tidak makan, dan tidak minum? Apakah kamu ingin dia seperti itu terus? Biarlah dia datang ke pesta untuk bersenang-senang. Dia membutuhkan pesta malam ini juga. Ansel tersenyum licik. Malam harinya, Nancy sudah bersiap-siap menggunakan gaun berwarna hitam yang dikombinasi dengan rok berwarna silver yang ditaburi beberapa mutiara dan manik-manik yang terbuat dari permata. Dan Nancy pun terlihat sangat cantik. Papa, Mama, aku sudah siap, ujar Nancy. Bersambung.